Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Manjoyo, Joyo Podo Joyo, Manjoyo, Sobat Manjoyo Podo Joyo nyo. Kali ini saya mau restorasi ya. Ini dihilangkan kotorannya ya, biar lebih ringan. Beratnya 1,5 kilo. Ini cacah tulang dari baja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Salihin salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan berbicara tema yang berbeda dari biasanya. Tema kita adalah tentang keris. Satu warisan adikarya budaya dari bangsa kita yang pada tahun 2005 telah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. Keris selama ini di tengah masyarakat kita selalu menimbulkan pro kontra dan dua titik ekstrim di dalam menyikapi keris perlu menjadi satu sorotan kita pada pembahasan kali ini. Pada ekstrim yang pertama, ada orang-orang yang mempergunakan keris, menyikapi keris, dan memuliakan keris melebihi apa yang seharusnya menjadikannya sebagai wasilah-wasilah untuk perbuatan dosa, yakni kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan keris menjadi wasilah berhubungan dengan jin, perdukunan, kemudian untuk penglaris, untuk berbagai tujuan-tujuan duniawi dengan wasilah bantuan dari jin. Sebenarnya bukan hanya keris yang bisa menjadi wasilah semacam ini, bisa juga cincin, bisa juga apapun benda-benda yang kemudian diperlakukan secara salah, maka dia bisa menjadi wasilah-wasilah seperti yang kemudian selama ini dinisbatkan kepada keris. Jadi kemusyrikan gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh sebagian orang ini semuanya juga bermula dari kesalahpahaman tentang keris. Sebagaimana kutub sebelahnya yang kemudian ketika melihat keris sudah langsung berpersepsi negatif bahwa ini pasti musyrik, bahwa ini pasti dosa besar, bahwa ini pasti mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua kutub ekstrim yang di sini memperlakukan keris betul-betul sebagai sarana berbuat kemusyrikan, sementara di sisi yang lain ada orang-orang yang juga melihat keris gitu ya, mempersepsi keris gitu ya, seakan-akan pasti dia adalah wasilah kemusyrikan. Sebenarnya kalau kita mau adil memandang, tadi sudah saya sebutkan, wasilah kemusyrikan bisa berbagai macam hal. Wasilah kemusyrikan bahkan tanpa keris begitu banyak orang jatuh ke dalam dosa, mempersekutukan Allah, bahkan dalam mempersekutukan Allah dengan dirinya sendiri, dengan hawa nafsunya yang dituruti, dengan hasrat-hasrat syahwat-syahwatnya yang lebih diperturutkan daripada mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keris sebagai sebuah senjata warisan nenek moyang kita, disebutkan oleh para ahli dia senjata dalam bentuk senjata ruketan, senjata pertarungan jarak pendek, duel jarak pendek, atau dia juga adalah senjata peraga, senjata untuk memperagakan satu gerakan dalam berbela diri, atau dia juga adalah senjata dalam bentuk senjata eksekusi. Dulu bagaimana para bangsawan Nusantara ketika kemudian menghukum orang-orang yang dianggap terhormat, maka dieksekusi dengan ditusukkan keris tepat ke jantungnya. Sebagaimana bilah keris, kalau kita lihat, kita bisa melihat biasanya dia condong leleh atau melengkung agak ke arah kiri, agar ketika ditusukkan dia tepat mengenai jantung orang yang dieksekusi. Nah, sebagai sebuah senjata maka sesungguhnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita satu contoh teladan bagaimana beliau sangat menyayangi senjata-senjatanya, sangat menyayangi pedang-pedangnya. Ada Al-Battar, pedang beliau yang namanya Al-Battar, ada Dzulfaqar, pedang beliau namanya Dzulfaqar, ada Al-Adab, dan pedang beliau jumlahnya ada sekitar 9 buah, semuanya diberi nama, diberi hiasan-hiasan yang menarik, diberi ukiran-ukiran nama dan syiar-syiar
kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kalimat tauhid dan lain sebagainya. Bagaimana Rasulullah memuliakan senjata, sebagaimana beliau adalah rahmat bagi semesta alam. Jangankan senjata, periuk diberi nama Nabi SAW itu, berbagai macam hal yang ada di dekat beliau yang menjadi kesayangan beliau, kendaraan beliau, semuanya diberi nama. Ini menunjukkan betapa Nabi SAW mengajarkan kepada kita menyayangi benda-benda kita, menyayangi senjata-senjata kita, dan inilah yang ditiru oleh orang Jawa dulu, bagaimana kemudian mereka memberi nama keris-kerisnya dengan nama Kiai, Kiai Ageng sampai Kanjeng Kiai Ageng. Ini satu pemberian nama untuk menunjukkan rasa hormat dan rasa cinta. Jadi kalau ada, kok namanya Kiai kayak Ustadz. Nah, Ustadz itu diberi nama Kiai karena dihormati dan dicintai. Sama dengan keris, sama dengan kemudian kereta. Kita tahu keretanya pahlawan kita, Pangeran Diponegoro, namanya Kiai Mandrajuala. Kita tahu kereta Sultan Hamengkubuwono I, pahlawan nasional kita, namanya Kanjeng Nyai Jimat. Jadi benda-benda ini diberi nama karena rasa cinta, rasa sayang, dan rasa hormat kepadanya. Nah, keris sebagai sebuah produk kebudayaan yang agung ini, yang adiluhung ini, yang tahun 2005 sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia, menjadikan kita bangga karena ada banyak sisi yang lebih harus kita perhatikan hari ini, lebih harus kita menjadi fokus kita hari ini dibanding sisi kliniknya, dibanding sisi mistiknya yang sudah menjadi pembahasan dua ekstrim tadi yang sudah saya sebutkan. Ada yang menganggapnya sebagai sarana syirik, betul-betul memperlakukannya sebagai sarana syirik, dan ada yang menganggap mempersepsinya sebagai sarana syirik sehingga tidak mau bersentuhan dengannya. Padahal dia sebagai sebuah karya budaya bisa dilihat dari banyak sisi. Pertama, sisi metalurgi misalnya. Dalam sisi metalurgi, penempaan keris adalah satu seni tempa yang sangat maju, satu seni tempa yang sangat dahsyat. Dunia mengenal misalnya ada baja Damaskus yang kemudian terkenal dengan pola pamornya seperti aliran air, yang kemudian dihasilkan dari forging atau penempaan dengan pelipatan berulang kali sehingga berlapis-lapis. Maka keris melampaui teknologi itu dengan juga memiliki karakteristik yang sama, tetapi dia adalah pencampuran dari bahan yang sangat menarik, dari besi, dari baja, dan bahan pamor yang pada masa lalu berasal dari meteorit. Seakan-akan pada saat itu teknik penempaan ini dengan diperkaya oleh pamor yang kemudian tampak dari keris ini adalah salah satu teknologi yang sangat sophisticated, bagaimana para empu menciptakan berbagai macam jenis pamor dan jenis dapur. Dapur ini adalah tampilan dari keris itu dalam berbagai macam bentuknya. Saya bisa memberi contoh, misalnya pada keris dengan tangguh masa pembuatan zaman Amangkurat I di Mataram, dengan pamor yang tampak sangat indah, dengan kira-kira, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan sekalian, ada 140 jenis pamor yang sudah diidentifikasi, ada 240 jenis dapur atau bentukan dari berbagai macam lekuk, jumlah lekuk maupun yang lurus. Ini sangat banyak sekali sebagai hasanah kebudayaan kita. 240 dapur, 140 pamor yang sangat indah. Kita bisa lihat ini misalnya disebut pamor pedaringan kebak alias lumbung yang penuh sebagai perlambang budaya agraris. Bagaimana harapan akan kemakmuran itu dituangkan dalam bentuk pamor yang sangat indah ini. Ini sebagai contoh. Nah, keris dengan begitu, kalau kita lihat dari sisi metalurgi tadi, bahkan ada satu uji yang dilakukan, ada uji tarik, ada uji tekan, ada uji tekuk, dan ada uji puntir. Bahkan pedang katana Jepang dan bilah pedang simitar serta bilah pedang Eropa itu kalah dengan keris dalam salah satu uji, yaitu uji puntir. Di uji-uji yang lain mereka tahan, tetapi uji puntir ini memang istimewa. Bagaimana kemudian bilah ini dipajan pada dua ujungnya, kemudian diputar berlawanan arah. Pada bilah-bilah yang lain terjadi patah karena memang unsur bajanya yang dominan. Baja kita tahu tercipta dari reaksi pencampuran besi dengan beberapa logam lain yang terkait dengan juga unsur karbon, sehingga makin keras justru ada juga unsur getasnya. Sementara keris dengan bahan pamor, dengan besi yang menjadi pelingkupnya,
memiliki ketahanan yang lebih daripada yang lain. Ini dari sisi metalurgi betapa luar biasanya sebilah keris. Kita bisa melihat misalnya ini salah satu masa puncak dari kejayaan pembuatan keris ada pada masa zaman Mataram di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kemudian kita bisa melihat di sini ada satu keris dari zaman itu yang kita lihat kualitas logamnya gitu ya. Dijentik pun dengan bunyi ting yang sangat jelas, dan juga di sini ada apa namanya dari sisi metalurgi baja yang sangat besi yang sangat pulen, jadi terjadi penempaan berulang-ulang yang sangat bagus dengan pola pamor. Jadi meteoritnya juga sangat-sangat luar biasa indah. Ini adalah pola pamor yang disebut sebagai wahyu tumurun, atau kalau itu adalah istilah Jogja, di Solo disebut sebagai pamor bendo segodo, yang kemudian menunjukkan pola pamor yang sangat indah seperti buah bendo yang besarnya segada-gada, dan disebut juga wahyu tumurun yang menunjukkan dia adalah satu pengaruh dari bagaimana memahaminya sebagai nuzul Quran. Ini misalnya kalau kita mau memaknai dengan indah hasil karya seni semacam ini, disebut dapurnya tilam upeh, alas tidur yang nyaman yang terbuat dari anyam-anyaman, dan kemudian juga ini adalah lambang refleksi untuk menikmati hidup dengan ketentraman. Sementara pamornya wahyu tumurun, nuzulul Quran, yang menunjukkan bahwa kalau kita ini ingin tentram dalam hidup, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Keris semacam ini mengingatkan kita bahwa yang namanya ketentraman hanya berasal dari mengingat Allah. Mengingat Allah yang terbaik adalah dengan wahyunya, dengan Al-Qur'anul Karim yang sangat agung ini. Jadi bagaimana keris ini mengingatkan kita zikrullah, sumber ketentraman hidup. Dan kalau tentram kita seperti tangguhnya, tangguh masa pembuatannya adalah zaman Sultan Agung. Bagaimana beliau dalam ketentramannya bisa berkarya begitu banyak untuk rakyatnya, memberikan kemakmuran dengan memberikan sistem kalender baru, bahasa yang baru, gitu ya, sistem bercocok tanam yang baru, dan kemudian berbagai juga program beliau di dalam mensejahterakan masyarakat. Warangkanya misalnya juga bisa kita maknai di sini. Ada yang terbuat dari kayu gaharu yang wangi ini. Kayu gaharu ini ketika dilukai makin wangi, salah satu sifat ibadur rahman. Wa idza marru billahi maru kirama wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi orang itu harus seperti seorang ibadur rahman yang salah satu sifatnya dia kalau dilukai makin wangi gitu ya. Kalau dia berjalan melewati yang tidak berguna, dia tampil dengan anggun. Yang dia kalau kemudian menyambut seruan orang-orang yang jahil, dia mengucapkan penuh salam keselamatan kepada mereka. Ini adalah contoh pemaknaan keris yang luar biasa, dan ini misalnya dibikinkan ukir dengan pola merak ukel, menguatkan lagi tadi tentang ketentraman, zikrullah, sifat ibadur rahman, yaitu seperti burung merak yang kalau kemudian dia diganggu, dia menampakkan keindahannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian, jadi dari sisi metalurginya sampai pemaknaannya dalam berbagai bidangnya, seninya, itu ya kita bisa melihat di sini ada sebuah keris dengan pola warangka yang disebut sebagai wulan tumanggal. Wulan tumanggal ini menunjukkan pengaruh Islam, yaitu bulan sabit, yang warangka ini populer pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Demikian pula bilahnya, kita pilihkan dapur pulang geni dari tangguh Mataram zaman Sultan Agung yang sangat indah. Ini keris yang rencananya oleh tim akan dihadiahkan kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dan keris ini dengan ukiran yang disebut sebagai motif modang yang sangat indah ini, yang menunjukkan api yang tidak pernah padam, semangat yang terus menyala, gitu ya, dengan deder atau pegangan keris, wondonya namanya lempuyangan, sangat indah sekali. Ini adalah satu tanda budaya pada masa itu yang kemudian juga menjadi tradisi Sultan Agung untuk menghadiahkan keris kepada para sahabat. Kita akan lanjutkan sebagai rintisan aliansi peradaban yang dulu pernah terjalin antara Turki Utsmani dengan Nusantara, akan kita lanjutkan insya Allah dengan simbolisasi keris. Salah satu produk zaman dari masa Sultan Agung yang sangat indah. Jadi pada masa Sultan Agung terjadi masifikasi pembuatan keris karena mulai zaman Sultan Agung rakyat jelata, rakyat biasa diizinkan memiliki keris, dan Sultan Agung selalu memberikan apresiasi kepada para tumenggungnya, para panglimanya, para wazirnya, para menteri, para patih
yang kemudian berprestasi dengan memberikan keris atau memberikan kinatah atau hiasan-hiasan indah pada keris yang kemudian dihadiahkan kepada mereka. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah penerusan pewarisan budaya yang luar biasa, dan kita sekali lagi tidak perlu takut tentang keris ini, ada tentang kemusyrikan dan lain sebagainya. Segala benda bisa menjadi wasilah kemusyrikan tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Sekali lagi ini saya tekankan, dan sebagai sebuah warisan budaya yang sangat adiluhung yang sudah diakui oleh UNESCO, sangat sayang kalau keris ini kita tinggalkan hanya karena kita salah paham tentang keris. Di sini ada begitu banyak varian, kita bisa melihat ini warangkanya namanya Branggah Gaya Yogyakarta, ini Gayaman Gaya Yogyakarta, ini tadi Wulan Tumanggal yang kita sebutkan. Kemudian ini adalah Gayaman Gaya Surakarta, dan ada Ladrang Gaya Surakarta. Ini menunjukkan kekayaan budaya, belum lagi kalau kita bicara tentang keris Bugis, keris Sumatera, keris Minang gitu ya, keris Melayu gitu ya, keris Cirebon, keris Banten, keris Madura, keris Jawa Timuran, keris Bali, keris Lombok, keris Malaysia juga memiliki latar budaya dari dulu masa penyebaran keris yang sangat luas di masa Majapahit, dilanjutkan pada masa berikutnya. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, tadi saya menyebut tentang metalurgi. Belum lagi kita bisa melihat keris ini dari sisi sejarah. Bagaimana misalnya saya melihat keris ini dari sisi sejarah? Ini adalah sebuah keris yang dibuat pada masa Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram. Oh ya, barangkali ada yang bertanya kenapa saya biasanya ketika ngelolos mencabut keris, maka perlakuan pertama adalah mengangkatnya ke sebelah kanan. Ini ada alasan ilmiahnya, sebagian orang menyebutnya ini adalah untuk melepas radiasi yang mungkin timbul karena, dan selama ini tertahan di dalam warangka, karena keris selalu utamanya yang bagus mengandung unsur meteor di dalamnya. Sementara juga ini adalah tanda penghormatan kepada adikarya terdahulu yang kemudian sangat-sangat adiluhung. Nah, keris ini misalnya pada tangguh Mataram Senopati ini kita bisa maknai betapa luar biasanya. Di sini saya misalnya dengan apresiasi sejarah akan menyebut keris ini sebagai, kalau tadi Nabi SAW memberi nama senjata-senjatanya, saya bisa menyebut misalnya ini sebagai Kiai Azam. Nah, kenapa saya namai Kiai Azam? Karena ini tekad, menunjukkan tekad Panembahan Senopati pada masa itu untuk mempersatukan Jawa, mempersatukan kaum muslimin Nusantara. Dan ini ada pamor yang disebut sebagai tetesing warih atau air yang menetes-netes. Kita tahu tekad yang hebat itu seperti tetesan air, kalau mengenai batu, lama-kelamaan batunya pun bisa berlubang. Nah, ini pemaknaan pribadi seperti ini adalah apresiasi sejarah juga, yang kemudian bisa menjadi satu alternatif kita cara memandang keris dari sisi sejarah. Di sini digunakan warangka terbuat dari kayu jati gembol, sebagai perlambang bahwa tekad yang sejati, tulus, tekad yang sejati itu karena seorang yang menginginkan hal yang terbaik bagi umat. Ini apresiasi sejarah. Juga keris bisa dipandang sebagai juga dalam sisi estetika. Tadi sudah saya ambilkan salah satu keris untuk hadiah untuk Presiden Erdogan. Ini misalnya keris dengan sunggingan juga warangkanya, dengan warangkat Wulan Tumanggal juga zaman Sultan Agung. Ini diukir atau disungging, disungging dengan motif yang disebut sebagai alas-alasan, menunjukkan sebuah hutan yang penuh dengan flora dan fauna yang begitu indah. Ini menunjukkan ketelitian yang sangat tinggi bagaimana mengukirnya, bagaimana melukisnya di dalam warangka ini. Jadi rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, keris ini bisa kita pandang dalam banyak sisi dengan meninggalkan persepsi yang salah tentang kesyirikannya, tentang kekeleniannya. Mudah-mudahan dengan begitu ada riset metalurgi misalnya, betapa ini banyak mengandung titanium dan lain sebagainya pada masa lalu yang luar biasa. Campuran-campuran logam ini bisa menjadi inspirasi kita, bahkan mungkin untuk menghasilkan karya-karya besar di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan bahasan tentang keris. Tadi saya bicara tentang metalurgi. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh Insinyur Haryono Arumbinang MSc dari Batan bersama kolega-koleganya, yang kemudian menemukan bahwa di dalam bahan pamor keris yang berasal dari masa Sultan Agung, masa Amangkurat,
dan bahkan juga masa-masa sebelumnya seperti masa Panembahan Senopati dan bahkan masa Majapahit, ternyata kandungan yang didapat di dalam bahan pamor itu terutama adalah titanium. Titanium ini baja yang jenis logam yang baru pada tahun 1791 ditemukan di Eropa dan kemudian pada 155 tahun kemudian menjadi satu bahan riset yang luar biasa untuk diekstraksi kemudian dijadikan hari ini menjadi bahan berbagai macam industri, terutama industri antariksa, industri dirgantara di pesawat dalam berbagai macam komponen sampai dari bodi pesawat sampai bahan turbin mesin-mesinnya, dan juga pada industri medis yang kemudian sangat banyak menggunakan titanium. Nah, logam titanium ini sifatnya keras dan sangat kuat dan juga berbeda dengan baja yang tadi kita sebutkan getas karena unsur karbonnya, maka titanium justru sangat liat, keras tetapi liat. Tingkat massa jenisnya adalah separuh dari besi dan nikel, tetapi dia jauh lebih ringan, tetapi dia juga tingkat kekuatannya adalah 4 kali besi dan 2,5 kali nikel. Jadi ini adalah satu logam yang sangat menarik, ternyata sudah digunakan di dalam pembuatan keris sejak abad ke-15, abad ke-16, abad ke-17. Dan ini baru bagian kecil dari permulaan riset menuju pada riset metalurgi yang semakin kompleks tentang keris, mengungkapnya menjadi satu hasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Kita mensyukuri adikarya luhung nenek moyang kita, sekaligus juga ke depan bagaimana menggunakan inspirasi dari pembuatan keris dalam metalurginya yang sangat rumit, dengan teknologi lipat tempa, lipat tempa, lipat tempa, lipat tempa sampai menghasilkan berlapis-lapis lapisan yang sangat dahsyat itu, ini menjadi satu inspirasi ke depan. Sebagaimana dulu baja Damaskus adalah satu inspirasi dahsyat bagi dunia barat setelah mereka berinteraksi dengan baja Damaskus ini dalam perang salib. Ada cerita yang sangat menarik yang sering saya ceritakan, bagaimana Raja Richard the Lionheart, Raja Inggris dalam perang salib ketiga, ingin memamerkan kekuatan senjatanya kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Kita tahu Inggris adalah sumber inspirasi legenda Eropa tentang pedang dengan adanya pedang Excalibur. Nah, ketika itu Raja Richard menggunakan pedangnya untuk menghantam sebuah batu sampai batu itu terbelah. Menariknya Salahuddin Al-Ayyubi hanya tersenyum melihat pedang Richard mampu membelah batu. Yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi adalah dia mencabut pedangnya, gitu ya. Kalau keris kenapa kita mencabutnya seperti ini adalah etika. Kalau kita hendak mencabutnya dalam masa damai, tidak ingin bertujuan berperang gitu ya, maka disebut ngelolos. Ngelolos ini dengan cara menarik sarungnya, bukan menarik bilahnya. Tapi kalau kita kemudian memang dalam situasi perang, maka kita menarik bilahnya, bukan menarik sarungnya. Nah, kembali ke Salahuddin Al-Ayyubi. Di Salahuddin Al-Ayyubi ini ceritanya, dia hunus pedangnya, kemudian dia letakkan dalam posisi berada di tangan kanannya dengan bagian tajam menghadap ke atas. Setelah itu apa yang dilakukan? Dia lakukan mengambil sapu tangan sutra gitu ya dari kantongnya, kemudian dia lempar ke atas. Nah, ketika sapu tangan sutra ini jatuh, apa yang terjadi? Dia jatuh mengenai pedangnya, kemudian sapu tangan sutra ini terbelah. Jadi ketajamannya luar biasa dari baja Damaskus yang tunjukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ini. Ini adalah inspirasi yang terus menggema di Eropa sehingga kemudian mereka berusaha mencari apa rahasia dari baja Damaskus ini sampai kemudian baja Damaskus ini mendunia. Nah, teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, keris memiliki tingkatan yang lebih kompleks untuk menghasilkan keindahan itu tadi. Saya tadi sudah menyebutkan ada 240 macam dapur dengan rincikan atau detail-detail bagian yang sangat rinci. Tadi saya sebutkan ini satu dapur yang disebut sebagai cengkrong Pandowo, ada 5 luk dengan bagian belakang ini adalah satu bagian yang kemudian lurus. Ini adalah cengkrong yang menjadi dulu identitas keris para ulama. Warangkanya disebut sebagai sandang walikat. Ini juga sebuah seni yang luar biasa di mana kemudian ada seni sunggingan yang sangat indah yang menggambarkan cakra di sini dan kemudian ada juga modang atau nyala api yang tak pernah padam di sekitarnya. Kalau kemudian kita melihat satu contoh di dalam keris ini tadi kita sebutkan ada berbagai macam dapur. Ini misalnya dapur ini disebut sebagai sengkelat, hanya saja ini
dengan apa namanya kembang kacang yang dilekatkan masuk ke dalam ini sebagai sesuatu yang disebut sebagai bungkem gitu ya, yang tidak terbuka. Ini salah satu saja dari sekitar 240 macam dapur yang ada dalam dunia keris. Dan ini tadi pamor yang tidak disebut sebagai pamor tetesing warih, salah satu pamor juga dari sekitar 140 macam pamor yang ingin dihasilkan oleh para empu dengan berbagai macam teknik, dengan mencampurkan bahan meteorit tadi yang banyak mengandung titanium ke dalam pembuatan keris. Jadi trilogi baja, besi, dan pamornya inilah yang menjadikan keris memiliki satu kekhasan keunggulan yang luar biasa. Dan keris ini adalah paduan dari berbagai macam seni kriya sekaligus, dari seni tempa logamnya gitu ya, sampai kemudian seni kayunya, ukir kayu dan lain sebagainya. Misalnya warangka ini yang disebut sebagai Branggah Gaya Yogyakarta. Kemudian juga seni ukir logamnya, misalnya pada pendok atau pembungkus terbuat dari logam kepada warangka yang kemudian dihiasi dengan selorok yang kemudian diukir dan ditatah dari logam perak yang ada di sini. Ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat menarik, dan ini melibatkan kesenian yang sangat-sangat rumit, sangat-sangat berbeda-beda. Nah, di dalam keris ini kita jadi menemukan berbagai macam seni estetika. Jadi ilmu metalurginya, ilmu tentang seni estetikanya, sampai tentang ilmu sejarahnya, betapa dia sangat kompleks, sangat luar biasa. Ini menjadi kebanggaan bagi kita. Nah, logam besi sendiri yang ada menjadi bahan utama pembuatan keris adalah satu logam istimewa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa anzalnal hadida fihi ba'syun syadidun wa manafi'ul linnas. Dan kami turunkan besi, kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam besi itu terdapat manfaat yang besar dan kekuatan yang sangat dahsyat, dan manfaat bagi manusia. Besi sejak dulu adalah satu unsur logam yang sangat istimewa. Di dalam Al-Quran Karim Allah mengajarkan bagaimana menggunakan besi untuk kemanfaatan yang besar, misalnya kepada Daud alaihissalam, atau kepada juga Dzulqarnain di surah Al-Kahfi. Dan besi ini adalah satu logam yang disebut Allah memiliki ba'syun syadid, kekuatan yang sangat dahsyat. Kalau kita terjemahkan harfiah, pada besi terdapat kekuatan yang sangat dahsyat, maka besi ini dalam kekuatan dahsyatnya adalah pada energi ikat inti pernukleon, energi ikat inti pernukleon yang sebesar 8,8 mega elektron volt, dan ini menjadikan besi memiliki energi ikat inti pernukleon yang terbesar dibandingkan unsur-unsur yang lain. Nah, besi ini juga adalah satu logam yang sejak dulu menjadi kemanfaatan besar bagi manusia, dan tadi kita sebutkan dia diturunkan oleh Allah dari langit. Karena menurut para pakar metalurgi, untuk membentuk atom besi dulu pada asal kejadian alam semesta diperlukan energi dari bintang yang kekuatannya minimal 200 kali matahari. Artinya apa? Besi ini tidak mungkin tercipta di tata surya kita. Dia diturunkan Allah dari langit, turun ke bumi. Ini adalah mukjizat Al-Quran menggunakan kata wa anzalnal hadida. Kami turunkan besi. Jadi tidak kami ciptakan, kata Allah, tapi kami turunkan besi. Turun dari langit ke bumi kita untuk menjadi manfaat besar bagi manusia dan kekuatan yang dahsyat. Nah, uli ba'syun syadid, pemilik kekuatan yang sangat dahsyat, adalah juga sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim kepada para pembebas Masjidil Aqsa, kepada para penghukum kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel di dalam pengerusakan kedua, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Isra. Setelah bicara tentang Isra dan Mi'raj, Allah bicara tentang Bani Israel yang melakukan kerusakan 2 kali di muka bumi. Nah, penghukumnya disebut memiliki kekuatan uli ba'syun syadid, kekuatan yang sangat dahsyat. Dan ini artinya ada 2 makna. Kalau tadi energi ikat inti pernukleon mau kita maknai sebagai ikatan ukhuwah, gitu ya, ribatul ukhuwah wa rabatna ala qulubihim, ikatan ukhuwah yang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan ikatan ukhuwah satu sama lain dengan keimanan kita. Nah, ini juga harus dilengkapi dengan kekuatan fisiknya, yaitu kekuatan fisik berupa besi yang kemudian kita teliti dengan seksama, besi yang merupakan amanat agama untuk menjadi manfaat bagi manusia, yang kemudian dari keris ini bisa menjadi inspirasi kita untuk meneliti lebih dalam, untuk membuat riset-riset yang lebih dahsyat. Tadi sudah saya sebut misalnya contoh bagaimana ada seorang periset metalurgi mendapat inspirasi dari keris. Dia berhasil menemukan satu campuran logam untuk melapisi reaktor nuklir agar dia tidak terbaca oleh satelit dari antariksa.
oleh satelit dari antariksa. Ini sebuah hal yang menunjukkan betapa kemudian mengakrabi keris, gitu. Ini menjadi tugas kita ke depan untuk menjauhkannya dari dua persepsi negatif tentang kemusyrikannya, baik yang benar-benar memusyrikkannya maupun yang kemudian mempersepsi seakan keris selalu hal tentang musyrik. Ini adalah soal tentang estetika, tentang keindahan, tentang berbagai macam hal di dalam sejarah. Misalnya pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo, pada wuwungan atau bagian atas yang terlihat dari gonjo atau bagian dasaran dari sebelah keris biasanya akan diukir dengan kinatah yang disebut sebagai gajah singo. Ada gambar gajah, ada gambar singa yang kemudian terlihat di situ, dibuat dari emas, ditatah dengan detail yang sangat menakjubkan. Ini adalah penanda pada masa itu ada gajah ngiwar singonggeru, yaitu gajah yang menghindar karena ketakutan dan singa yang mengaum menunjukkan keperkasaan. Itu adalah lambang yang dilakukan oleh Sultan Agung pada saat penaklukan pemberontakan Adipati Pragola II dari Pati pada tahun 1636, di mana kemudian ketika itu Adipati Pragola menggunakan panji-panji bersimbol gajah, sementara pasukan Mataram menggunakan panji-panji bersimbol singa. Gajah ngiwar, gajahnya menghindar ketakutan, singonggeru, singanya mengaum mengerikan. Ini menjadi penanda kemenangan pasukan Mataram atas pasukan Pati pada zaman itu. Dan untuk kita ketahui ternyata juga bisa dibaca sebagai Condro Sengkola atau penanda tahun lunar yang dibaca gajah singo keris tunggal, atau dibaca sebagai gajah singo keris tunggal, gajah angka 8, singo angka 5, keris angka 5, tunggal angka 1. Dibaca dari belakang menjadi tahun 1558. Tahun 1558 tahun Jawa Sultan Agungan dikonversi sama dengan tahun 1636 tahun Masehi yang menjadi tahun penaklukan Pati oleh pasukan Mataram. Inilah menariknya dilihat dari sisi sejarah betapa keris menjadi monumen-monumen sejarah yang luar biasa. Kita memilih masa Sultan Agung sebagai salah satu masa puncak kemasan pembuatan keris karena pada masa Sultan Agung adalah orang yang merevolusi keris ini dari senjata para bangsawan menjadi rakyat jelata pun diizinkan untuk memiliki keris karena untuk perjuangan. Bagaimana beliau merencanakan penyerbuan ke Batavia tahun 1628, 1629, jihad fisabilillah ini memanggil seluruh rakyat untuk juga memiliki keris, memiliki senjata sebagai perlambang pengerahan kekuatan massal. Demikian pula Sultan Agung adalah orang yang mengapresiasi keris dengan memberikan hadiah berupa keris atau kinatah atau hiasan-hiasan indah pada keris kepada tumenggung-tumenggunya yang berprestasi. Nah, keris masa Sultan Agung yang pada tahun 1641 mengirimkan utusan ke Turki Utsmani untuk mendapatkan gelar Sultan sebagai penanda visi global beliau adalah sebuah penanda yang akan kita hadiahkan kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk insya Allah nantinya menyambung lagi hubungan itu menjadi kerjasama kebudayaan dan aliansi peradaban yang kokoh. Oh iya, pada masa Sultan Agung memang biasa menghadiahkan keris pada para penguasa dan negara-negara sahabat seperti Si Ginje. Si Ginje ini bisa kita lihat di Museum Nasional Jakarta, adalah sebuah keris yang sangat indah yang pada masa itu dihadiahkan kepada Sultan Jambi dengan kinatah atau hiasan berupa serasa emas bergambar dua ekor burak yang saling berhadapan, dan ini adalah salah satu keris terindah yang dibikin oleh Empu Kinom, empu kesayangan beliau, satu dari 10 empu utama pada zaman beliau yang disebut sebagai Empu Tinde, membawai ratusan empu paklun yang pernah dikerahkan untuk membuat keris beramai-ramai secara massal untuk membekali pasukan yang diberangkatkan ke Batavia berjihad fi sabilillah. Inilah keris dengan segala keindahan metalurginya, keindahan estetikanya, keindahan sejarahnya. Mari menjadi amanat dari para pengusul keris ini untuk menjadi warisan dunia UNESCO agar diseriusi risetnya ke depan. Mudah-mudahan kita sebagai kaum muslimin bangga dengan ini, sebagai orang Nusantara, orang Indonesia bangga dengan warisan ini, mempelajarinya dan menjadikannya sebagai pengikut sunnah Nabi SAW, memiliki senjata, menamai senjata, dan menyayangi dan menghormatinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.